Oke, mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kali ini pertemuan keempat. Ya. Kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan filsafat serta ilmu pengetahuan dari awal terbentuknya hingga saat ini ya. Oke, baik kita lihat. Saya share screen berikut ini. Oke, sudah terlihat ya. Jadi sampai saat ini dari awal berdirinya itu ilmu pengetahuan itu bisa dikategorikan dalam 6 kota ya, dan 1 kota istimewa nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah zaman prailmiah ya, atau zaman mitologis. Sudah kita singgung dalam beberapa pertemuan yang lalu. Nah, di zaman prailmiah ini atau zaman mitologis itu didominasi atau kehidupan manusia itu didominasi oleh mitos-mitos ya. Nah, ini berlangsung sebelum abad 6 sebelum Masehi. Nah, kita pakai perhitungan abad atau 100 tahun ya untuk melihat bagaimana perkembangan ilmu gitu. Nah, sebelum abad 6 itu adalah zaman prailmiah atau zaman mitologis, di mana masyarakat itu kehidupannya masih diwarnai oleh mitos-mitos ya. Jadi ada mitos tentang dewa-dewa penguasa kehidupan di dunia ya, dan juga di luar kehidupan manusia di langit seperti itu. Jadi ada misalnya ada kejadian, ada hujan, ada badai, oh berarti ada dewa hujan, dewa angin, dewa matahari, dewa laut, dewa benda-benda langit ya, seperti itu, dewa bintang, dan lain-lain. Nah, di situ manusia memformulasikan seluruh kejadian yang ada di alam semesta itu ke dalam bentuk mitos ya. Mitos. Selain ada dewa, ada juga misalnya makhluk-makhluk penunggu di satu tempat tertentu ya. Ada penunggunya, ada ada penguasanya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam bentuk pandangan masyarakat yang mitologis itu ada yang bertahan sampai saat ini ya. Dalam arti mitos-mitos itu masih banyak berkembang dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat tertentu ya. Artinya mitos itu tidak bisa hilang begitu saja ketika sudah timbul atau sudah majunya ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, baru pada masa Yunani kuno itu mulai pada abad 6 sebelum Masehi ya, atau 600 tahun sebelum Masehi, mulailah manusia itu berusaha memaksimalkan akal budinya dengan berusaha mengkonsepsi atau berusaha memikirkan kejadian-kejadian alam itu bukan lagi dinilai sebagai mitos ya. Nah, di sini coraknya adalah kosmosentris ya. Kosmosentris itu dari kata kosmos artinya alam semesta. Jadi pemikiran atau keilmuan pada saat itu fokusnya masih pada alam semesta, terutama kejadian-kejadian alam ya. Yang dulu sebelumnya itu
kaitkan dengan dewa-dewa. Nah, sekarang itu pada masa ini itu tidak lagi dikaitkan dengan dewa, tapi berusaha dipikirkan melalui akal pikiran, dikonsepsikan ya. Nah, di sini filsuf yang paling awal itu adalah Thales ya. Thales ini seperti disinggung pada beberapa pertemuan lalu, dia berusaha memikirkan inti dari alam semesta ya. Jadi dia menyebutkan ada 4 inti alam semesta itu, yaitu air, udara, tanah, dan api ya. Nah itu ya dia peristiwa-peristiwa itu bukan merupakan karena dewa ini dewa itu ya, tapi inti-inti dari alam semesta ini berubah bentuk dan bekerja sedemikian rupa, dinamikanya ada berbagai macam bentuk, itu seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Parmenides yang mengatakan bahwa segala macam yang ada di alam semesta ini itu tetap ya, dan itu dilawan oleh Heraklitos yang mengatakan segala sesuatu itu serba berubah. Nah, juga ada Pitagoras. Ya, Pitagoras ini di samping seorang filosof itu juga kita kenal sebagai pencetus dalam ilmu matematika ya, dengan teorema Pitagorasnya itu ya tentang segitiga itu. Nah, tetapi Pitagoras di dalam hal ini itu dia mengatakan bahwa segala kinerja atau gerakan atau peristiwa dalam alam semesta itu berdasarkan hukum-hukum bilangan atau matematika. Jadi segala macam pergerakan alam semesta itu bisa dihitung berdasarkan matematika. Nah, kalau kita lihat ini bibit-bibitnya atau asal usulnya itu kita lihat pada misalnya ilmu astronomi ya. Bagaimana manusia bisa memperhitungkan gerak misalnya rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari itu dalam bilangan-bilangan tertentu ya. Ya selama 1 tahun 365 hari, 1 bulan 30 hari dan seterusnya. Ini awal mulanya adalah dari pandangan dari Pitagoras ya. Demikian juga manusia bisa memperhitungkan kejadian-kejadian cuaca ya. Jadi ramalan-ramalan cuaca itu kan dilakukan melalui perhitungan matematika ya, kecepatan angin, kemudian arus laut dan seterusnya itu bisa diperhitungkan dengan matematika seperti itu. Nah, selanjutnya ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles ya. Sokrates ini dia yang pertama kali mengemukakan bahwa filsafat itu berusaha melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan hadir dari pemikiran manusia, dan dialah yang mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan itu lahirnya dari rahim filsafat ya. Jadi filsafat sebagai ibu atau induk ilmu pengetahuan ini Sokrates lah yang pertama kali mengemukakan. Kemudian Plato ya. Plato ini muridnya Sokrates, itu dia yang pertama kali meletakkan dasar-dasar bagi ilmu politik ya. Kalau kita lihat bukunya Republik, nah, di situ bagaimana manusia ini mengorganisasi kehidupan mereka sehingga membentuk kelompok-kelompok, membentuk kelompok masyarakat yang teratur serta bagaimana para pengaturannya. Kemudian Aristoteles ini muridnya Plato. Nah, ini yang dikatakan sebagai bapak logika ya. Aristoteles inilah yang meletakkan dasar-dasar logika sebagai indikator bagaimana berpikir secara benar.
Jadi kebenaran atau kesalahan dalam berpikir indikatornya adalah logika, seperti itu. Nah, nanti mungkin akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya ya, bagaimana landasan logika ini dipakai di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya abad ke-6 Masehi, jadi sekitar tahun 600-an Masehi ya, itu di Eropa itu memasuki zaman kegelapan, zaman pertengahan. Abad pertengahan ini mengalami kegelapan. Kegelapan karena apa? Dominasi dari agama Kristen ya, gereja itu sangat kuat. Jadi kehidupan manusia itu ditentukan oleh agama ya. Manusia tidak lagi bebas menggunakan akal pikirannya karena yang dianggap benar satu-satunya adalah dogma gereja. Akal pikiran manusia itu kadang dia terlalu terlalu liar, tidak bisa dikontrol sehingga membahayakan kehidupan manusia, bisa tidak selamat gitu ya, karena keliaran pemikiran manusia yang bahkan mengatakan mungkin Tuhan tidak ada, seperti itu kan pikiran-pikiran manusia itu harus dikendalikan ya, atau dikontrol. Nah, karena kontrol yang terlalu ketat dari gereja ini, maka itu disebut abad kegelapan ya. Abad kegelapan itu karena manusia ini dinilai dia terkungkung, terpenjara oleh doktrin-doktrin dan dogma gereja, tidak bebas lagi di dalam mengembangkan akalnya. Nah, kejadian ya, peristiwa atau fenomena yang terjadi di Eropa ini dengan adanya dominasi gereja yang terlalu kuat itu menyebabkan perkembangan ilmu ini bergeser ke Timur Tengah ya. Jadilah di situ zaman keemasan Islam. Ini selama 800 tahun ya, dari tahun 600 sampai 1400 Masehi ya. Itu di situ ilmu pengetahuan berkembang di masyarakat Muslim di Timur Tengah ya, bahkan sampai ke Andalusia atau Spanyol sekarang. Nah, disitulah ketika ilmu itu diberangus atau dipenjara di Eropa, maka dia berkembang di belahan dunia yang lain, terutama di masyarakat Timur Tengah, masyarakat Muslim ya. Nah, bedanya masyarakat Islam itu dia tidak tidak mengekang kebebasan akal. Meskipun manusia itu tetap beragama ya, khususnya beragama Islam, tapi kebebasan manusia itu tidak dikekang, tidak dikungkung. Oleh karena itu maka ilmu berkembang di peradaban Islam. Nah, kita lihat corak di abad pertengahan di Eropa itu teosentris ya. Teo itu artinya Tuhan. Jadi dia cuma mengkaji masalah ketuhanan saja, dogma agama saja itu kan. Nah, kita lihat pemikirnya itu Agustinus dan Thomas Aquinas, ini mereka tidak hanya dinilai sebagai pemikir tapi seorang santo ya. Jadi gelarnya itu Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Artinya mereka juga pemimpin agama yang besar ya, orang-orang yang dianggap tokoh agama yang besar gitu. Tapi itu tadi pemikirannya dinilai lebih sebagai fatwa atau dogma atau doktrin agama ya, dibandingkan ilmu.
Nah, berbeda dengan di peradaban Islam yang ilmu berkembang. Itu coraknya teokosmosentris ya. Ada unsur ketuhanan di situ. Manusia tidak meninggalkan keyakinan terhadap Tuhan, tapi dia mengkaji alam semesta atau kosmos itu sebagai ciptaan Tuhan yang bisa dieksplorasi atau digali sedemikian rupa oleh akal manusia ya. Nah, timbullah filosof-filosof Muslim ya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian juga Ibnu Sina, dan ini mereka benar-benar seorang ilmuwan ya, seorang filosof, bukan tokoh agama ya, bukan seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Dia benar-benar ilmuwan, jadi dia mengkaji bagaimana misalnya Al-Kindi dan Al-Farabi itu penciptaan alam semesta ya, bagaimana terciptanya tata surya seperti itu, bagaimana Tuhan itu sebagai sebab musabab ya, atau awal dari segala macam keberadaan misalnya. Nah, kemudian Ibnu Sina kita lihat atau kita tahu sebagai peletak dasar ilmu-ilmu kedokteran ya, itu. Kemudian Suhrawardi, peletak dasar ilmu tasawuf ya. Kemudian Al-Ghazali ya, Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd. Nah, ini semua adalah sekali lagi dia adalah ilmuwan. Kalau kita lihat siapa tokoh-tokoh agamanya ya, kita tahu ada 4 imam besar ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, itu tokoh agama. Jadi ini beda ya. Ilmuwan Muslim dengan tokoh agama itu beda. Tapi di Eropa ini Agustinus dan Thomas Aquinas ini tokoh agama gitu. Nah, barulah pada abad ke-14 sampai 16 ini Eropa ini mulai bangkit ya. Eropa mulai bangkit. Jadi itu dinamakan Renaissance atau zaman pencerahan. Kalau sebelumnya disebut kegelapan karena akal manusia itu terkungkung. Nah, disinilah mulai manusia itu memberontak ya. Orang-orang Eropa memberontak dan mereka mau menggunakan akal pikiran mereka. Dan hal yang disayangkan adalah mereka meninggalkan agama. Mereka sudah tidak percaya lagi pada gereja karena dipandang terlalu mengungkung, terlalu mengekang, dan manusia itu tidak lagi bebas ya. Manusia menjadi terkucil di situ karena akalnya tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, jadi ini pencetusnya adalah Kopernikus ya. Jadi Renaissance atau zaman pencerahan ini di Eropa juga dikenal sebagai revolusi Kopernikan karena Kopernikus pencetusnya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya pusat alam semesta atau pusat tata surya itu matahari, bukan bumi ya. Kalau di dalam pandangan Ptolemeus dan juga didukung oleh dogma gereja mengatakan bahwa bumi itu pusat tata surya, pusat alam semesta. Padahal ternyata matahari. Nah, dengan berbagai macam penyelidikan, ternyata Kopernikus ini bisa membuktikan bahwa pendapatnya lah yang benar. Dan pendapat Ptolemeus yang didukung oleh gereja itu salah. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah terkungkung selama 800 tahun ini menjadi muak dengan gereja. Ya. Mereka itu memaksakan sesuatu yang pada akhirnya itu pandangan yang keliru. Makanya sudahlah, kita tinggalkan saja gereja. Ya, sudah pandangannya salah, baru mengungkung kita, dan untuk apa lagi dipertahankan? Sudahlah, gereja
ditinggalkan saja agama Kristen ya, ditinggalkan saja. Nah, disitulah manusia terutama orang-orang Eropa ini mulai bangkit dalam mengembangkan ilmu. Nah, di samping Kopernikus ada lagi Francis Bacon ya. Francis Bacon ini terkenal dengan ungkapannya knowledge is power ya. Ya barang siapa mau menguasai dunia, ya dia harus menguasai ilmu gitu, seperti itu. Disitulah semangat itu yang mewakili semangat Renaissance bangsa-bangsa Eropa ya. Nah, karena semangat atau istilahnya gairah yang sangat menggebu ini, manusia ini berusaha menentukan nasibnya sendiri dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri atau kemampuan manusia, terutama kemampuan akalnya. Ya. Maka coraknya adalah antroposentris. Antropo itu kan manusia ya. Jadi dia berpusat atau menjadikan manusia ini sebagai pusat. Manusia yang mengontrol dunia. Karena apa? Dogma-dogma agama sudah dianggap keliru dia. Manusialah yang benar dengan dengan akal pikirannya gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari empat perkembangan ini, kita lihat bahwa perkembangan ilmu itu menentukan perkembangan peradaban. Peradaban masyarakat di satu wilayah itu akan maju ketika ilmunya maju. Ketika ilmu itu mundur, ya dia masyarakatnya peradabannya tidak berkembang. Di sisi lain di Timur Tengah itu terjadi kemunduran peradaban. Setelah abad ke-14 kita tahu banyak sekali invasi dari bangsa-bangsa asing ya. Terutama yang sekitar abad 14 itu invasi dari Mongol ya, Kublai Khan dan lain-lain. Kemudian di mulai abad ke-16-17 itu invasi dari Eropa ya. Jadi Timur Tengah ini mulai dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu peradabannya menjadi mundur karena manusia tidak lagi bisa mengembangkan ilmunya. Sementara hal kedua yang dinilai sebagai negatif ya dari perkembangan Renaissance itu, di samping orang-orang Eropa ini meninggalkan agama, mereka juga semangat menguasai dunianya itu dengan melakukan kolonialisme ya, melakukan penjajahan terutama di bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Karena apa? Pandangan Francis Bacon ini knowledge is power ya. Kalau mau menguasai dunia ya kuasailah ilmunya. Nah, bagaimana sebenarnya ilmu antropologi itu aslinya adalah ilmu dari penjajah ya. Kita lihat antropolog-antropolog yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah kolonial di masa penjajahan itu untuk mempelajari wilayah-wilayah jajahannya, kan begitu ya. Ada yang mengkaji masyarakat Asia Tenggara, mengkaji masyarakat Afrika, mengkaji masyarakat Amerika Selatan. Itu semua orang-orang Eropa yang dikirim oleh negaranya untuk mempelajari daerah-daerah jajahannya. Jadi sebenarnya ilmu antropologi itu lahir dari penjajahan ya, dari kolonialisme. Seperti itu ya. Nah, kemudian masuk ke zaman modern ya. Zaman modern itu pendekatannya adalah neo-antroposentris ya. Ini berlangsung abad ke-16 sampai abad ke-20 ya. Nah, neo-antroposentris itu manusia masih menjadi fokus dan dia berusaha menjadi standar ya, menjadi standar dalam kehidupan, terutama kehidupan di dunia ini ya. Standarnya itu manusia. Makanya ada pandangan pragmatisme ya yang mengatakan ya
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu bermanfaat. Kalau tidak, itu tidak bermanfaat ya. Buang, ditinggalkan. Seperti itu. Jadi manusia ini sudah menjadi apa? Menjadi penguasa dunia ya. Dia bisa menafsirkan gerak laju dunia dan dia juga bisa menentukan apa yang akan terjadi dan apa yang mau dia lakukan. Seolah-olah dalam tanda kutip manusia ini sudah seperti apa? Mungkin seperti Tuhan ya. Dan ini manusia sudah apa? Karakteristiknya itu sudah sama sekali meninggalkan agama. Jadi istilah sekularisasi ya, pemisahan antara agama dengan segala kehidupan manusia yang lain, itu mulainya ya di zaman Renaissance ini. Zaman Renaissance ini ya. Agama dikembalikan kepada urusan pribadi manusia atau masalah privat. Orang tidak boleh mencampuri keyakinan orang lain. Jadi urusan keyakinan itu urusan pribadi ya. Sementara kehidupan di wilayah publik atau di kehidupan di masyarakat secara umum itu agama tidak boleh hadir di situ ya. Agama dipojokkan atau ditempatkan di wilayah pribadi, wilayah privat gitu ya. Gitu. Nah, jadi zaman modern ini pelopornya adalah René Descartes ya. Kita ketahui René Descartes ini terkenal sekali dengan semboyannya "Aku berpikir maka aku ada" ya. Cogito ergo sum. Jadi keberadaan manusia itu yang menentukan adalah pikirannya. Kalau dia tidak bisa berpikir ya keberadaannya itu diragukan ya. Artinya untuk apa dia hidup itu kalau dia tidak bisa menggunakan akal pikirannya semaksimal mungkin ya. Nah, kemudian ada Thomas Hobbes dan John Locke. Ini kita ketahui sebagai peletak dasar apa namanya ilmu politik ya. Di samping juga Plato. Jadi kita kenal Thomas Hobbes ini dengan apa bukunya Leviathan ya dan ungkapannya Homo homini lupus ya. Jadi manusia itu sebenarnya serigala bagi yang lain, saling memangsa. Oleh karena itu perlu diberikan satu pengaturan yang ketat supaya manusia ini tidak saling memangsa gitu kan. Demikian juga dengan John Locke ya. John Locke ini peletak dasar politik modern. Gitu. Jadi adanya demokrasi, meskipun demokrasi ini bibitnya di Yunani kuno ya, sekali lagi pada masa Plato dan Aristoteles itu yang kita kenal pemerintahan apa namanya demokrasi itu bibitnya dari Yunani kuno, tapi dikembangkan dan disempurnakan oleh John Locke ya. Jadi perlu adanya perwakilan. Perlu adanya apa namanya aspirasi yang disampaikan lewat apa namanya institusi-institusi politik, adanya partai politik, itu John Locke ya. Kemudian Immanuel Kant itu juga menyempurnakan apa logika dari Aristoteles ya. Jadi ada kategori-kategori di dalam logika apa namanya memberikan standar-standar baru yang sudah ditanamkan oleh Aristoteles dan Auguste Comte. Auguste Comte ini peletak dasar ilmu sosiologi modern ya. Jadi ilmu sosial itu dia juga setidaknya harus ada hal-hal yang bisa diukur, bisa diperhitungkan. Dia menganggap ilmu sosiologi itu sebagai fisika sosial ya. Jadi dialah peletak dasar positivisme kalau pernah dengar ya. Jadi ilmu-ilmu itu harus mengikuti hukum positif ya. Demikian juga hukum makanya dikenal sebagai hukum positif karena itu tadi hukum yang diletakkan dalam dasar-dasar
ilmu positif. Ilmu positif itu apa? Ilmu yang menekankan pada fakta, gitu ya. Oke, nah kemudian pada saat ini itu sebenarnya dalam kategori ini ada yang mengkategorikan masih masuk zaman modern, tapi ada yang mengkategorikan ini sudah zaman pasca modern ya. Zaman modern itu berakhir pada abad ke-20. Tapi sekarang itu sudah masuk pasca modern. Nah, pasca modern ini abad 20 sampai sekarang, sampai mungkin tidak tahu beberapa tahun lagi. Dan coraknya ini kosmoantroposentris. Manusia mulai menyadari bahwa apa-apa yang dia perbuat di zaman modern itu ternyata dia ada banyak sekali hal yang tidak selaras dengan tidak selaras dengan bagaimana seharusnya alam semesta ini bekerja. Makanya dia kembali kepada kosmoantroposentris ya. Jadi banyak sekali, misalnya sekarang kita dengar ada gerakan back to nature ya, kembali kepada alam. Ya karena manusia menyadari bahwa wah ternyata apa yang kita lakukan ini berdampak tidak baik ya terhadap alam semesta gitu. Pencemaran, adanya limbah plastik di mana-mana yang tidak terurai dan seterusnya. Kemudian eksploitasi yang berlebihan. Makanya banyak sekali semangat untuk mengembangkan energi yang terbarukan ya, energi yang tidak habis ya. Karena energi yang berdasarkan bahan bakar fosil ya, minyak bumi, batu bara itu di samping mencemari, dia juga tidak abadi, artinya tidak bisa diperbarui. Suatu saat itu akan habis ya. Nah, semangat kosmoantroposentris ini yang mewarnai zaman postmodern atau pasca modern ini ya. Nah, di antara pemikirnya itu kita lihat ada Michel Foucault ya. Kemudian Jacques Derrida dan Jürgen Habermas ya. Yang dua di atas itu dari Prancis, yang Habermas itu dari Jerman. Nah, kita bisa lihat semangat atau corak pemikiran itu nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya lah. Bagaimana Jacques Derrida itu berusaha mendekonstruksikan segala macam hal yang dikonstruk oleh modernitas yang ternyata dia itu tidak cocok ya. Misalnya itu tadi berdampak kurang baik terhadap alam gitu. Itu berusaha didekonstruksi. Dekonstruksi itu apa? Dibongkar ya. Dibongkar apa sih manfaatnya, kemudian apa sih dampak-dampaknya seperti itu. Nah, kalau Jürgen Habermas ini dinilai sebagai pengembang mazhab kritis ya, mazhab Frankfurt di Jerman. Jadi bagaimana manusia ini mengkritisi kehidupannya pada zaman modern itu dan memberikan banyak alternatif dengan mengembangkan kehidupan yang komunikatif. Komunikatif itu bukan hanya komunikasi antar manusia, tapi juga komunikasi dengan kehidupan yang lain ya, dengan lingkungan, dengan semangat zaman, bagaimana sih perkembangannya sekarang seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari 6 kotak perkembangan ini, itu seperti sudah saya singgung tadi, bagaimana sebenarnya peradaban manusia itu ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuannya. Kalau ilmu pengetahuan maju, maka masyarakatnya maju. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat sebenarnya ada hubungan yang tidak terputus di sini ya. Zaman keemasan Islam ini, para pemikirnya atau para filosofnya itu sebenarnya melanjutkan apa yang sudah dikembangkan pada masa Yunani kuno ya.
Jadi dikenal filsafat peripatetik. Ya. Filsafat peripatetik itu apa sih? Berjalan melingkari peripatetik itu ya. Periferi itu kan lingkaran ya. Jadi peripatetik itu sebenarnya melingkari apa? Melingkari pemikiran-pemikiran yang sudah berkembang di Yunani kuno. Nah, demikian juga Renaissance. Renaissance ini dia tidak bisa langsung berkembang begitu saja ya. Harus ada bibit-bibitnya atau harus ada cikal bakalnya. Dia dari mana? Dari pemikir-pemikir Islam ini ya. Cuma karena semangat Renaissance yang terlalu menggebu, dia itu menjadi sombong ya. Dia tidak mau mengakui bahwa ilmu yang dikembangkan itu sebenarnya bukan berasal dari nol sama sekali, tapi dia mengambil dari zaman keemasan Islam ini. Ilmu kedokterannya diambil dari Ibnu Sina, demikian juga ilmu astronominya, karena zaman keemasan Islam ini astronomi sudah sangat maju ya. Perhitungan kalender, perhitungan iklim itu semuanya berasal dari zaman keemasan Islam. Cuma karena kesombongan Renaissance ini dia tidak mau mengakui bahwa mereka ambil juga bibitnya itu dari pemikir-pemikir Muslim. Nah, demikian juga sampai sekarang ya, zaman modern sampai kontemporer. Artinya pengembangan ilmu itu tidak mungkin terputus ya. Tidak mungkin manusia itu bisa mengembangkan dari nol sama sekali. Itu. Dia selalu melanjutkan dari dari pemikiran-pemikiran yang sudah berkembang sebelumnya. Terlepas itu diakui atau tidak ya. Jadi orang-orang Eropa itu tidak mengakui bahwa yang dikembangkan itu adalah warisan dari zaman keemasan Islam. Nah, ketika peradaban itu mundur, ilmu pengetahuan itu juga mundur ya. Ya kita lihat sekarang boleh dikatakan ya sebagian sebagian dari masyarakat Muslim sekarang itu kalah peradabannya dibanding dengan negara-negara Barat ya, karena itu tadi ya mereka pertama yang penyebab utama itu mereka adalah pernah dijajah ya, dan yang kedua kadang-kadang ada pandangan yang mengatakan bahwa agama itu melarang manusia ini menggunakan akal semaksimal mungkin sesuai kemampuannya ya, karena bisa menyebabkan dia sesat. Nah, itu adalah pandangan pada abad ke-8 ini. Dan celakanya masih banyak ya di kalangan orang-orang Muslim itu yang menganggap seperti itu. Nah, akhirnya apa ya, dia jatuh kepada benar-benar kepada masalah kegelapan ini. Mengapa dia tidak melihat bagaimana zaman keemasan Islam itu agama dan ilmu pengetahuan itu bisa berjalan seiring ya, saling melengkapi. Itu. Oke ya, jadi kurang lebih ini materi pada sore hari ini. Nah, silakan bagi yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa disampaikan langsung sambil saya sampaikan link absennya ya. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau disampaikan langsung atau lewat chat room,
boleh ya. Jadi kata kunci pada sore hari ini sekali lagi, kemajuan peradaban bagi satu masyarakat itu adalah tergantung pada ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya maju, peradabannya ikut maju. Sementara kalau ilmunya mundur, ya peradabannya juga mundur ya. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya sambil misalnya diisi ya. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Bagaimana sistem ekonomi? Aduh, bentar ya. Bagaimana sistem ekonomi pada masa zaman pertengahan atau kegelapan ya? Ya semuanya tergantung gereja kan. Orang-orang itu mau berusaha, mau bekerja, itu yang menentukan gereja. Ada hari-hari misalnya dilarang untuk bekerja, misalnya hari Minggu ya atau hari Sabtu. Orang harus pergi ke gereja, harus beribadah seperti itu. Jadi ditentukan ditentukan benar-benar oleh gereja gitu. Gereja ini sangat mendominasi kehidupan manusia ya. Kemudian persembahan yang paling utama adalah persembahan kepada gereja ya. Memberikan sebagian besar harta kepada gereja itu dianggap mulia gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi manusia mau bekerja giat, bekerja keras itu kadang juga malas. Nanti toh ini dianggap begini begitu sama gereja gitu kan. Jadi gimana ya, kehidupan manusia itu sangat sangat terkungkung gitu. Seperti tidak memiliki kebebasannya. Itu ya. Oke, ada lagi ini. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan terjadi revolusi. Apa penyebabnya? Nah, revolusi itu yang saya bilang tadi, revolusi Kopernikan itu sebenarnya revolusi bagaimana manusia itu berusaha menggunakan akalnya dan ingin lepas dari gereja, ya, lepas dari kungkungan agama. Disitulah terjadi revolusi. Kalau revolusi secara perkembangan ilmu itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena manusia itu dia selalu mengambil hasil-hasil pemikiran dari manusia sebelumnya, atau ilmu itu mengambil dasar dari ilmu-ilmu yang pernah dikembangkan sebelumnya. Itu ya seperti dikatakan tadi bahwa sebenarnya orang-orang Eropa pada zaman Renaissance itu mengambil ilmu atau pemikiran itu dari masa keemasan Islam itu, karena tidak mungkin dia dari nol ya, tidak mungkin dari nol. Nah, karena kesombongan orang Eropa ini yang mengatakan bahwa wah ini pemikiran kami sendiri, kami tidak mengambil dari mana-mana, itu tidak mungkin. Diragukan, sangat diragukan ya, bahwa Kopernikus itu mengatakan bahwa matahari sebagai pusat alam atau pusat tata surya itu dia tidak mempelajari pemikiran filsuf Muslim terdahulu ya. Karena apa? Ibnu Sina itu sudah mengatakan bahwa yaitu pusat tata surya itu adalah matahari, kemudian ada planet-planet yang mengitari itu, kemudian juga ada garis edar yang masing-masing ya, kemudian juga ada perhitungan kalendernya kan begitu. Jadi tidak mungkin Kopernikus itu dari nol dia mengatakan matahari itu sebagai pusat alam semesta. Pasti dia mengambil dari pemikir-pemikir Muslim. Cuma itu tadi karena kesombongan orang-orang Eropa itu pada masa Renaissance itu, bahkan sampai sekarang ya, itu mereka tidak mengakui bahwa itu mereka ambil dari para
pemikir atau filosof Muslim gitu. Oke, ada lagi. Wah, sudah banyak ini. Bentar ya. Oke, satu-satu ya. Mengapa pada zaman Yunani dipandang sebagai zaman keemasan filsafat? Ya, sebenarnya bukan zaman keemasan ya, tapi zaman awal. Zaman awal bagaimana manusia itu berusaha keluar dari mitos. Ya, manusia berusaha menggunakan akal pikirannya dan tidak ingin terjebak pada mitos. Nah, zaman mitologis itu kurang lebih zaman abad pertengahan itu juga begitu kan, manusia terkungkung gitu ya, terkungkung karena kebebasan berpikirnya itu tidak bisa diekspresikan gitu ya. Kalau yang pada awal-awal itu karena mitos, nah yang zaman kegelapan itu karena dogma gereja. Nah, artinya ketika manusia itu berusaha keluar dari kungkungan itu, keluar dari belenggu itu, itulah apa namanya semangat yang dia berusaha menggunakan akal dan mengembangkan ilmu seperti itu ya. Terus apa lagi ini? Mengapa di zaman keislaman manusia masih mempercayai adanya keberadaan makhluk yang tak kasat mata? Seperti kita ketahui, kepercayaan itu tidak ada tapi masih dipercayai. Manusia memberikan sesajian. Nah, ini sebenarnya ada dua ya. Ada dua. Tapi ini sebenarnya pada wilayah, lebih kepada wilayah keyakinan atau wilayah agama ya. Cuma bagaimana sih itu pengaruhnya? Ya, agama itu jelas sekali dia wajib meyakini apa namanya hal-hal yang tidak kasat mata kan. Tuhan juga tidak kasat mata gitu, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain juga tidak kasat mata. Tapi itu wajib diimani di dalam agama. Cuma bagaimana keyakinan agama ini jangan sampai dia mengurung kebebasan manusia dalam mengembangkan ilmu. Jadi kita belajarlah dalam zaman keemasan Islam itu ya. Jangan terjebak seperti pada abad pertengahan. Wilayah agama dan wilayah ilmu itu perlu kita bedakan. Mungkin tidak se-ekstrim seperti zaman modern yang melakukan apa namanya semangat sekularisasi yang berlebihan ya. Ya kita harus mengakui kita ini masyarakat yang religius gitu di Indonesia ya, di negara-negara Asia pada umumnya. Ya kita masih menganut agama. Tetapi bagaimana agama dan ilmu ini bisa berjalan dan saling melengkapi gitu. Itu ya. Kepercayaan terhadap hal yang tidak kasat mata itu tidak salah ya. Tapi yang salah adalah bagaimana kalau hal itu membelenggu keinginan kita untuk mengembangkan ilmu ya. Artinya mengembangkan pemikiran berdasarkan akal pikiran itu. Itu ya. Karena memang hal-hal yang seperti itu kan nggak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Dinilai dengan logika itu tidak valid, tidak sahih. Dan yang disebut tidak kasat mata kan tidak bisa diindera kan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dengarkan gitu kan. Tapi ya itu tadi sekali lagi keyakinan terhadap agama termasuk keberadaan makhluk-makhluk itu jangan sampai membelenggu kita untuk terus mengembangkan ilmu dengan menggunakan akal ya. Oke, wah banyak ini pertanyaannya. Mengapa abad pertengahan disebut abad kegelapan? Yaitu tadi karena manusia terpenjara ya. Pandangan manusia ini terhalang oleh dogma-dogma gereja. Doktrin-doktrin gereja itu menghalangi dan membatasi serta memenjarakan manusia sehingga dia tidak bebas menggunakan akalnya. Makanya disebut abad kegelapan. Nah, lepas dari abad kegelapan itu disebut abad pencerahan. Manusia melihat cahaya ya. Cahaya apa? Cahaya dari cerahnya
ilmu pengetahuan gitu. Cerahnya hasil olah akal budi manusia berupa ilmu itu memberikan satu titik terang gitu. Setelah tertutup berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ya, selama 800 tahun oleh dogma gereja gitu. Oke, bagaimana filsafat menang perubahan pergantian kurikulum? Ya itu artinya filsafat tidak masuk ke hal-hal yang terlalu detail dan khusus begitu ya. Kurikulum itu sudah ada ininya sendiri ya. Apa namanya? Sudah ada wilayah sendiri, sangat khusus ya. Ilmu pendidikan atau pedagogi itu ya, itu urusannya. Bagaimana perjalanan jiwa pasca kematian Ibnu Sina dan Al-Ghazali? Wah, ini itu lebih detail lagi masalah filsafat Islam ya. Ya itu sebenarnya wilayah kajian yang lain. Tapi saya singgung sedikit saja ya. Kalau Ibnu Sina itu kan meyakini bahwa di hari kebangkitan itu manusia itu dibangkitkan dengan badannya yang dulu ya, badannya yang dulu yang waktu dia masih hidup di dunia itu. Tapi kalau Al-Ghazali mengatakan ya, dia dibangkitkan dengan badan yang baru. Intinya seperti itulah. Oke, apa tanggung jawab moral dan determinisme yang menjadi pegangan oleh sebagian besar penelitian ilmu alam? Masalah tanggung jawab moral ini nanti kita nilai pada atau kita bahas pada landasan aksiologis ilmu ya. Jadi ilmuwan itu tidak hanya dia berurusan dengan pengembangan ilmu dan pengkajian ilmu, tapi juga pengamalannya. Nah, tanggung jawab moral itu berkaitan dengan pengamalan ini ya. Ilmu yang kita pelajari ini kita terapkan atau kita gunakan untuk apa? Itu ya. Ya, penelitian ilmu alam banyak yang sudah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ya. Tapi ternyata banyak juga yang mendatangkan dampak-dampak yang kurang baik ya. Misalnya apa? Dalam ilmu pertanian itu ilmu pertanian bisa meningkatkan produksi pertanian untuk pangan. Jadi manusia tidak lagi kekurangan pangan, yaitu dampak yang baik kan. Tapi dampak negatifnya apa? Misalnya penggunaan obat-obatan, penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan itu mencemari lingkungan ya. Dan juga secara jangka panjang dia juga berdampak buruk pada kesehatan manusia ketika mengkonsumsi bahan pangan yang terlalu banyak terpapar oleh obat-obatan dan pupuk yang sintetik itu, misalnya seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi. Sejak kapan Islam mengenal dunia filsafat dan apa tujuan Islam mengajarkan filsafat? Ya itu tadi ya. Jadi zaman keemasan Islam itu kita lihat mulai dari abad ke-6. Abad ke-6 itu kan lahirnya Nabi Muhammad itu kan abad ke-6 ya. Sekitar akhir tahun 500-an kan gitu. Disitulah semangat untuk mengkaji ilmu dan mengembangkan ilmu itu seiring dengan berjalan beriringan dengan pengembangan agama ya. Jadi dakwah itu beriringan dengan pengembangan ilmu. Mengajarkan agama itu juga diiringi dengan mengajarkan ilmu seperti itu. Itu ya. Jadi sejak lahirnya Islam itu dia sudah mempunyai semangat untuk mengembangkan ilmu, termasuk filsafat ya. Kan filsafat ini kan induknya ilmu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sejak dari awal kelahirannya Islam itu sudah mendorong untuk pengembangan ilmu kan. Ya saya tidak akan masuk ke dalil-dalilnya ya. Ada ayat Qur'annya, hadisnya. Itu wilayahnya agama. Tapi yang kita lihat dari sejarah perkembangannya ilmu itu berjalan beriringan seperti itu. Banyak orang pintar, negara maju. Bahwa Indonesia banyak orang pintar.
banyak orang pintar, mengapa negara Indonesia masih tergolong negara berkembang ya. Nah, saya katakan tadi ya, ilmu itu dia tidak hanya berkaitan dengan perolehan atau pengkajian atau pengembangan, tapi pengamalannya. Sekarang orang pintar ini apa? Orang pintar orang yang punya ilmu, katakanlah begitu. Orang yang memiliki ilmu. Tapi kalau dia tidak mengamalkan atau mengamalkannya dalam hal yang keliru, ya apa namanya? Ya hasilnya juga tidak akan bagus ya. Coba kita lihat, bandingkan dengan di Indonesia ya. Banyak orang pintar tapi negaranya nggak maju. Kenapa? Banyak korupsi. Korupsi itu siapa ya pelakunya? Orang pintar. Orang bodoh nggak mungkin korupsi. Karena apa? Nggak tahu cara melakukannya kan gitu. Orang pintar lah yang tahu bagaimana sih seluk-beluknya korupsi itu. Oh ini bisa dimanfaatkan, bisa diambil uangnya, ini bisa dicuri. Itu kalau bukan orang pintar kan nggak tahu. Nah itulah termasuk tanggung jawab moral dari orang yang berilmu ya. Jadi ilmunya itu mau diamalkan untuk apa kan gitu. Di dalam agama kan begitu. Yang ditanya itu kan pengamalannya. Masalah belajarnya nggak ditanyakan. Jadi mau dapat ilmu dari mana ya. Mau dari belajar, mau dari siapa gurunya, itu nggak ditanya. Terserah mau seperti apa. Tapi pengamalannya seperti apa. Mau diamalkan dalam jalan kebaikan, memajukan masyarakat, atau mau menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang banyak, korupsi. Ya itu salah satu jawabannya. Kenapa banyak orang pintar tapi negaranya nggak maju? Karena itu tadi pengamalannya itu masih keliru ya. Dan yaitu kita bicara tanggung jawab moral. Tanggung jawab moralnya itu nggak ada. Gitu. Itu ya. Oke. Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa manusia menderita? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan apa istilahnya itu ya boleh dikatakan pertanyaan yang wilayahnya agama ya. Tapi kita lihat perbandingannya gitu ya. Apa hubungannya Tuhan Maha Kuasa dengan manusia menderita kan? Apa hubungannya coba? Satu sisi Tuhan Maha Kuasa, satu sisi manusia menderita. Ya mungkin Tuhan ini Maha Kuasa untuk menghilangkan penderitaan manusia, masa begitu ya? Ya artinya Tuhan Maha Kuasa itu kan wilayahnya sangat luas ya, sangat umum. Penderitaan manusia itu hal yang partikular, sangat khusus. Manusia menderita itu ya cari aja sebabnya kan. Menderitanya kenapa? Oh dia nggak sejahtera gitu kan. Nggak sejahtera itu kenapa? Misalnya dia terlalu miskin, kebutuhannya tidak bisa tercukupi. Nah, banyak sekali faktor ya yang mengaruhi itu ya. Misalnya udah bekerja keras tapi hasilnya nggak cukup, ya ada hubungannya dengan sistem sosial ya misalnya. Sistem sosial, keadilan sosialnya belum merata itu kan. Banyak orang yang terlalu kaya sementara masih banyak orang yang mungkin miskin seperti itu. Ya artinya banyak sekali faktor ya dan sulit untuk dijawab secara langsung gitu. Nah kalau pertanyaannya ada di buku Al-Ghazali ya silahkan baca saja jawabannya seperti apa. Gitu. Apa yang membedakan kaum gereja begitu berkuasa di abad pertengahan ya karena itu tadi agama itu sangat mendominasi ya. Jadi klaim-klaim agama bahwa pahala, dosa, derita dan sengsara itu harus tunduk pada dogma gereja. Yang menentukan nasib manusia itu gereja gitu kan. Makanya mereka begitu berkuasa. Dan orang-orang yang menentang itu dianggap dia sebagai pengkhianat kan.
bukan hanya dianggap sebagai pengkhianat, tapi bahkan dianggap kafir, sesat, gitu kan? Tapi ketika semangat ini memuncak, pada akhirnya toh gereja juga ditinggalkan. Oke, jadi apakah filsafat melakukan pendekatan secara tematik dalam mengkaji dan pengembangan ilmu? Jawabannya secara umum tidak. Tema-tema itu diserahkan kepada ilmu-ilmu yang membahas permasalahan secara lebih khusus. Filsafat ini dia membahas yang sifatnya umum, ya, sifatnya umum gitu. Nah, ketika filsafat sudah melahirkan ilmu, maka tema-tema yang khusus itu ya diserahkan kepada ilmu gitu. Misalnya tema tentang apa ya? Tema tentang politik ya serahkan kepada ilmu politik. Tema tentang ekonomi serahkan pada ilmu ekonomi. Bagaimana katakanlah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan garis kemiskinan, ya serahkan pada ilmu ekonomi. Itu ya. Jadi filsafat ini membahas sesuatu yang lebih umum. Ketika dia sudah mengerucut pada tema-tema khusus, maka itu akan masuk menjadi pengkajian ilmu-ilmu yang lebih khusus, gitu, seperti itu. Oke, ya mungkin sudah semua ya. Silakan yang belum absen, silakan absen dulu. Sambil menunggu, kalau ada yang mau bertanya langsung silakan, atau mau bertanya lewat chat lagi juga boleh.